Dewi Asmara, 45 tahun, warga desa Air Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, menghabisi nyawa Noni yang terhitung masih mertuanya sendiri dengan memasukkan racun pada masakan yang akan disantap. Racun biawak yang biasa dipakai suaminya berburu binatang ditaruh pelaku dalam makanan. Pelaku awalnya ingin meracuni suaminya lantaran sering bertengkar. Namun naas justru mertua korban yang menyantap makanan. Korban tewas seketika dengan mulut berbusa. Beruntung polisi datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga yang kesal. Unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta Senin sore ricuh. Kericuan dimulai saat sejumlah pendemo mencoba memblokade ruas Jalan Medan Merdeka Barat dan dihalau petugas. Kericuan mereda setelah pendemo diberi izin berunjuk rasa di Silang Monas. Pihak kepolisian pun terus mengingatkan para pendemo untuk menerapkan protokol kesehatan. Dijaga protokol kesehatan, tidak banyak korban. Jaga jarak, agar dijaga jarak, rekan-rekan sekalian. Jaga protokol kesehatan. Saya tahu, Bapak Polisi, hargai kami, hargai yang sedang Selain mendesak pencabutan Undang-Undang Omnibus Law karena dianggap merugikan masyarakat, para pendemo juga mendesak agar rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Aksi seorang oknum polisi yang mencuri emas di sebuah toko di Pasar Tabanan, Bali terekam kamera pengawas. Tak butuh waktu lama, pelaku yang datang langsung mengambil 2 buah cincin yang diletakkan di atas etalase. Pelaku yang berusaha lari tertangkap warga dan dibawa ke Mapolres Tabanan. Meski sempat diamankan di kantor polisi, pelaku sempat kabur dan ditangkap kembali oleh polisi di Buleleng. Agus Harimurti Yudhoyono bersafari politik untuk mempertahankan legitimasinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah viral di media sosial, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang, akhirnya buka suara usai putusnya hubungan percintaan antara dirinya dengan Felicia Tishu. 3 polisi luka-luka saat membubarkan pesta massal mahasiswa di Colorado, Amerika Serikat. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya, Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang oknum polisi di Tabanan, Bali ditangkap karena mencuri emas di sebuah pasar. Ya, oknum yang baru bekerja sebagai polisi selama 2 tahun ini mencuri karena terlilit utang. Aksi seorang oknum polisi yang mencuri emas di sebuah toko di Pasar Tabanan, Bali terekam kamera pengawas. Tak butuh waktu lama, pelaku yang datang langsung mengambil 2 buah cincin yang diletakkan di atas etalase. Pelaku yang berusaha lari tertangkap warga dan dibawa ke Mapolres Tabanan. Meski sempat diamankan di kantor polisi, pelaku sempat kabur dan ditangkap kembali oleh polisi di Buleleng. Diketahui, Bribda P baru bekerja sebagai polisi selama 2 tahun dan nekat mencuri karena dililit utang. Untuk pelakunya, oknum dari anggota kita baru 2 tahun dinas. Untuk motifnya dan modusnya karena terlilit hutang, sehingga mengambil jalan pintas. Namun kami juga kita akan proses pidananya. Bribda P kini masih diperiksa pihak Propam Polres Tabanan. Pelaku terancam pasal 363 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sakit hati, seorang menantu di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nekat meracuni mertuanya hingga tewas. Ya, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga sekitar yang kesal. Dewi Asmara, 45 tahun, warga desa Air Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menghabisi nyawa Noni yang merupakan mertuanya sendiri dengan memasukkan racun pada masakan yang akan disantap. Racun biawak yang biasa dipakai suaminya berburu ditaruh pelaku dalam makanan. Pelaku awalnya ingin meracuni suaminya lantaran sering bertengkar. Namun naas justru mertuanya yang menyantap makanan. Korban tewas ketika dengan mulut berbusa. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga yang kesal. Jadi dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap pelaku, memang target adalah suaminya. Karena suaminya selama ini sering bertengkar dengan pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah viral dengan memblokade lampu jalan di kawasan Ciceri, Serang, Banten, geng motor All Star diringkus polisi. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berbagai senjata tajam. Tengok kanan, tengok kiri, lagi, serang timur, kota. Aksi geng motor memblokade jalan di kawasan Serang, Banten viral. Aksi komplotan ini meresahkan pengguna jalan. Polisi menangkap kawanan ini beserta senjata tajam yang digunakan mereka. Dari penyelidikan polisi, kelompok ini menamakan dirinya geng motor All Star. Aksi mereka yang viral adalah bentuk balasan untuk menunjukkan kekuatan terhadap geng motor lainnya. Ya, kelompok ya sudah menamakan kelompok-kelompok ya. Di sini ada All Star Sertim, ada All Star Kota, ada Basdi, ada Enjoy Basro, ada Goribo gitu. Dan lawannya pun juga ini jadi antara kelompok geng motor wilayah Serang Kabupaten dengan Serang Kota. Mengantisipasi aksi dari kelompok lain, polisi menyiagakan petugas dari Polres Serang dan Polda Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat saling ejek, seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas dibacok sekelompok geng motor. Ya, sementara dua teman korban lainnya mengalami luka ringan. Di lokasi inilah Johan Pakresa Putra, 16 tahun, warga Kampung Buwek, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas di tangan sekelompok geng motor saat sedang bercengkrama dengan teman-temannya. Kejadian bermula ketika terjadi saling ejek antara sekelompok geng motor dan sekelompok remaja yang sedang duduk-duduk di ujung gang. Tidak terima diejek, kelompok geng motor langsung menyerang, menggunakan senjata tajam hingga terjadi keributan dan menewaskan korban di lokasi kejadian. Korban menderita luka tusuk di bagian perut, sedangkan dua teman korban lainnya mengalami luka ringan akibat sabetan di bagian belakang. Petugas yang datang langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Emang lagi pada ngapain? Lagi pada main doang. Terus didatangin sama para pelaku? Iya. Pelaku ada berapa orang? Ada 4, kalau nggak 5 kalau ada. Itu bawa senjata tajam semua? Bawa, dua orang. Senjata tajamnya jenis apa? SM. Kalau temen ente yang apa? Yang luka di mana? Di perut. Diapain tuh? Ditusuk emang, ditusuk. Berapa kali tusukan? Sekali. Kalau ente kena apanya? Kena bacokan juga? Motifnya sendiri berawal dari para pelaku ini nongkrong dan korban ini lewat dengan mengendarai 2 motor sebanyak 5 orang. Berawal dari hasil ledek-ledekan kecil. Oh, saling ledek, Bu, ya? Saling ledek, betul. Pelaku itu ada berapa orang, Bu? Yang diketahui, Bu? Pelaku untuk saat ini terindikasi 5 orang. Eksekutornya itu 2 orang. Yang saat ini masih dalam pengejaran kami. Pelaku yang sudah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi.
Sementara jasad korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dede Junedi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pedagang kaki lima di Jalan Sisinga, Mangaraja, Medan, Sumatera Utara bersitegang dengan petugas. Ya, mereka menolak ditertibkan oleh petugas gabungan yang melakukan razia. Petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi, dan Muspika Medan Amplas Medan tertibkan lapak pedagang kaki lima. Meski berusaha menyelamatkan barang dagangan dari petugas, namun para pedagang tak kuasa mengamankan lapaknya. Petugas dengan cepat langsung mengamankan gerobak dan diangkut ke atas truk. Aktivitas pedagang kaki lima ini juga kerap menyebabkan kemacetan. Dalam penertiban tersebut, petugas sempat mendapat penolakan dari salah satu pedagang hingga terjadi adu mulut. Karena tidak terima barang dagangannya diangkut petugas ke atas truk. Meski surat peringatan dan memberikan himbauan sudah dilayangkan ke pedagang kaki lima, namun para pedagang masih saja melakukan aktivitas berjualan. Sebelumnya kami pun sudah menyurati dari kami juga kelurahan dan 4 kali dengan Satpol PP beberapa kali juga. Nah, biasalah itu kalau perlawanan dia nggak senang dengan barang-barangnya diangkat. Selanjutnya gerobak dan barang dagangan pedagang kaki lima dibawa ke kantor Satpol PP Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota membongkar praktek prostitusi online di sebuah apartemen di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Ya, dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan belasan wanita pekerja seks komersial dan pemilik apartemen. Sebanyak 12 wanita pekerja seks komersial diamankan dari sebuah apartemen di kawasan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Para pelaku menjalankan bisnis haram tersebut dengan memanfaatkan layanan aplikasi micet. Dari pengungkapan tersebut, 7 pria yang berperan sebagai pencari pelanggan dan 2 pria hidung belang turut diamankan polisi. Selain itu, polisi juga menyita telepon seluler dan menangkap seorang ibu rumah tangga, pemilik apartemen yang berperan sebagai penyedia kamar. Belasan wanita pekerja seks komersial yang ditangkap berasal dari Bekasi dan Purwakarta. Dengan tarif sekali kencan 500 hingga 700 ribu rupiah. Para pelaku dikumpulir melakukan istilah open DO, yaitu booking order tempat melalui via micet dengan tarif satu kali kencang atau tamu 500 sampai 700 ribu. Tersangka dijerat pasal 296 KUHP karena mempermudah perbuatan cabul dengan ancaman pidana penjara 1 tahun. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat kepolisian dari Polres Mojokerto membongkar sindikat penjualan obat pengguguran kandungan yang dijual secara online. Polisi menangkap 6 tersangka dan menyita ribuan obat terlarang tersebut. Polres Mojokerto menangkap 6 tersangka dan menyita barang bukti ribuan obat penggugur kandungan yang dijual secara online. Pengungkapan ini berawal dari kasus aborsi yang dilakukan sepasang kekasih warga Desa Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kedua tersangka mengaku membeli obat aborsi secara online melalui media sosial. Dari keterangan tersangka, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan membongkar sindikat penjualan obat aborsi online. Dan kita menemukan tersangka yang melakukan aborsi bernama inisial NM yang memang membenarkan, sudah melakukan aborsi barang tersebut ataupun obat-obatan yang bersifat menggugurkan kandungan. Ya, salah satu dampak dan juga aspek dari obat tersebut adalah untuk menggugurkan kandungan. Itu didapatkan dari pembelian online. Dari pembelian online yang berkomunikasi menggunakan akun Facebook kepada saudara Zulmi. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa jaringan ini sudah berulang kali menjual obat-obatan keluar wilayah Jawa Timur, mulai Jawa Tengah hingga Sumatera. Para pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pengusaha tahu di Tangerang, Banten tega mencabuli gadis berusia 14 tahun. Ya, pelaku membujuk korban dengan iming-iming uang. Demi melampiaskan nafsu bejatnya, seorang pengusaha tahu di Tangerang, Banten mencabuli seorang gadis yang masih berusia 14 tahun yang masih tetangganya sendiri. Modus pelaku meminta korban untuk memijat punggung pelaku serta dijanjikan akan diberi uang. Pria pengusaha tahu ini nekat melakukan aksi bejatnya terhadap DK, 14 tahun, lantaran tergiur dengan kemolekan tubuh korban usai mengintip jam mandi. Korban sempat diancam untuk tidak menceritakan kejadian ini jika tidak mau menanggung malu. Namun aksi cabul sang pengusaha tahu ini akhirnya terbongkar setelah korban bercerita ke orang tuanya yang kemudian melaporkan kasus ini ke Polresta Tangerang. Korban kembali ke rumah melaporkan ke orang tuanya, ibunya. Kemudian diterbitkan laporan polisi, kita lakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, kita lakukan proses penahanan terhadap tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran Patung Kuda, Jakarta diwarnai ricuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi pemirsa.